Kita bertemu lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Lerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 10 Januari 2021, Pesta Pembaptisan Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 11. Markus mencatat, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari Injil hari ini sebagai bahan ajar kita untuk belajar memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk hanya mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah inisiasi. Inisiasi secara harafiah berarti masuk ke dalam. Inisiasi dari kata bahasa Latin yaitu initium, yang artinya masuk atau permulaan. Di dalam kebudayaan bangsa-bangsa, suku-suku maupun agama-agama selalu ada ritus atau ritual inisiasi yang memiliki hubungan erat dengan proses kehidupan seorang anak manusia. Demikian, inisiasi merupakan perayaan ritus yang berkaitan dengan atau melambangkan masuknya dan diterimanya seseorang ke dalam sebuah komunitas atau organisasi secara formal. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan, dan pembaptisan di dalam kekristenan merupakan sebuah perayaan inisiasi. Dengan baptisan, seseorang diterima menjadi anggota komunitas Kristen. Namun dalam konteks pembaptisan oleh Yohanes kepada orang Yahudi di sungai Yordan, pembaptisan dihayati sebagai sebuah proses pertobatan menjadi manusia baru. Maka sebenarnya dengan sakramen inisiasi pembaptisan, seseorang bukan hanya secara formal legal diterima masuk menjadi anggota komunitas pengikut Kristus, namun harusnya berproses menjadi manusia baru. Sehingga pesan inspiratif yang dapat kita ambil adalah memakai tanda dan sarana pembaptisan untuk terus berproses menjadi manusia baru. Proses untuk menjadi manusia baru itu dimulai dengan bertobat. Maka mari maknai sakramen pembaptisan yang sudah masing-masing kita terima dengan berusaha untuk memeriksa diri, bertobat, membenahi diri, dan hidup sebagai manusia baru. Dan hidup sebagai manusia baru dalam komunitas pengikut Kristus adalah selalu ikut ambil bagian dalam misi Tuhan kita Yesus Kristus, yakni menjadi imam, nabi, dan raja dalam relasi dengan sesama manusia. Pertanyaannya, apakah saya dan Anda selalu sadar akan tugas Yesus itu dan telah sungguh-sungguh ikut berpartisipasi di dalamnya? Pesan inspiratif kedua adalah burung merpati. Markus di dalam Injilnya mencatat ketika Yesus keluar dari air, melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh seperti burung merpati turun ke atas Yesus, lalu terjadilah proklamasi pengesahan dan penegasan surgawi tentang Yesus sebagai anak Allah. "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saya tertarik untuk memperhatikan burung merpati pembawa pesan surgawi ini yang memberi sinyal inspirasi kepada saya bahwa pesan yang disampaikan burung merpati itu adalah pesan kesetiaan cinta dan perdamaian.
Dari tulisan-tulisan populer kita tahu bahwa burung merpati itu lambang cinta dan kesetiaan, sehingga sering digunakan dalam undangan pernikahan. Tetapi merpati juga konon katanya merupakan burung yang tidak memiliki empedu, sehingga tidak pernah menyimpan kepahitan dalam dirinya. Ia sangat setia pada pasangannya. Merpati juga merupakan burung yang sangat paham tentang kerjasama. Misalnya ketika membuat sarangnya, sang jantan dan betina saling bekerja sama, juga menjaga dan merawat anak-anaknya secara bersama-sama. Kita juga mengalami bahwa dalam acara-acara besar, acara-acara penting yang berkaitan dengan perdamaian dan kasih sayang, sering diikutsertakan ritus atau acara pelepasan burung merpati sebagai simbol terbang membawa pesan perdamaian dan kasih sayang kepada semua makhluk di dunia. Ingat juga peristiwa air bah dan bahtera Nuh. Ketika Nabi Nuh merasa bahwa air bah sudah lewat dan daratan sudah mengering, dia melepaskan seekor merpati, dan merpati itu pulang dengan membawa sehelai daun zaitun segar yang melambangkan perdamaian dari Allah untuk umat manusia. Maka inspirasi sang burung merpati bagi kita adalah, mari jadikan diri kita pembawa kasih sayang dan perdamaian kepada sesama manusia yang lain. Mari belajar seperti merpati yang selalu bekerja sama, dengan belajar juga bekerja sama dengan sesama manusia yang lain. Teristimewa untuk mereka yang sudah punya pasangan hidup, belajarlah dari sang merpati untuk setia dalam cinta kepada pasangan hidupmu, dan belajar untuk suami dan istri selalu bekerja sama, menjaga, merawat, mendidik anak-anakmu menjadi anak-anak Allah yang penuh kasih sayang dan cinta damai. Pesan inspiratif ketiga adalah kuasa. Yohanes Pembaptis dalam catatan Injil Markus hari ini juga memberi kesaksian tentang kuasa yang dia miliki dan kuasa yang ada pada diri Yesus. Kuasa itu dimengerti sebagai daya atau kemampuan, kekuatan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Atau dari kamus juga dipelajari bahwa kuasa itu berarti wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu. Atau juga kuasa dipahami sebagai pengaruh yang ada pada seseorang karena jabatannya. Tentu Anda pasti akan paham dengan mudah tentang kuasa ini. Yang ingin saya garis bawahi dari kesaksian Yohanes Pembaptis tentang kuasanya dan kuasa Yesus adalah bahwa masing-masing orang tentu memiliki daya, kesanggupan, kekuatan yang berbeda-beda. Daya, kekuatan, kemampuan maupun pengaruh yang berbeda-beda ini bisa saja karena peran, fungsi, status atau jabatan yang disandang oleh masing-masing orang. Maka inspirasinya adalah dalam hidup bersama tidak perlulah iri hati jika orang lain memiliki pengaruh atau daya kemampuan yang lebih dari kita. Juga tidak perlu untuk minder dan tidak percaya diri terhadap mereka yang memiliki kemampuan lebih dari kita. Sebaliknya, mereka yang memiliki kemampuan atau kuasa lebih besar dan lebih tinggi, jangan juga memandang rendah, memandang remeh kepada mereka yang lemah dan tidak memiliki pengaruh besar. Juga mereka yang memiliki kuasa atau pengaruh besar karena jabatan tertentu, jangan sombong lalu main sok kuasa, main wibawa, menjadi otoriter dengan seenaknya menindas dan menjajah orang-orang kecil dan lemah yang tidak punya kuasa. Tetapi juga kita belajar di sini untuk mengenal dengan baik batasan kekuasaan, kemampuan, kekuatan yang kita miliki. Jangan terlalu memaksakan kemampuan dan kekuatan jika kemampuan kita pas-pasan. Sering orang karena gengsi dan tidak mau kalah, lalu paksakan diri yang ujung-ujungnya malah kehancuran dan kebinasaan diri sendiri. Karena itu, mari belajar untuk kenal kekuatan dan kemampuan diri,
menerima dan mengakuinya di satu sisi, tetapi di sisi lain mengakui dan menerima juga kemampuan, kekuatan, kuasa yang dimiliki oleh sesama kita. Karena hari ini adalah hari terakhir dalam masa Natal dan esok sudah mulai lagi dengan masa biasa, warna liturgi kembali hijau, maka saya ingin mengakhiri pesan inspiratif minggu ini dengan lagu Natal ciptaan saya. Selamat menikmati dan Tuhan memberkati. Selalu dinantikan, kelahiran putra Allah selalu dirindukan. Marilah hai umat manusia, siapkan dirimu, sambutlah Immanuel, Allah beserta kita. Dia dulu adalah firman, kini telah jadi manusia. Senasib dengan kita, seperti palungan sederhana, pantaskan ku menerimamu. Bagai emas kemenyan dan murni, layakkan ku menyambutmu. Damai kita telah turun ke bumi. Gloria in excelsis Deo. Bukalah hatimu, sungguh indah cintamu, masuk dan tinggal